Shalom, senang sekali jikalau hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan saudara melalui sapaan gembala. Saudara yang terkasih, hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap setia dalam panggilan doa. Namun sebelumnya, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan kerinduan, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berkatilah setiap kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menolong kami untuk kami boleh semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, di dalam rangka pertukaran pemimpin kebaktian yang lalu, saya mendapatkan tugas di kota Lasem. Apa yang terbayang dan terpikir oleh saudara tentang Lasem? Lasem itu dikenal sebagai Little Tiongkok in Java. Ada beberapa rumah peninggalan orang Tionghoa yang masih dipertahankan sampai dengan hari ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Lasem, maka Lasem itu terkenal dengan batik tulisnya. Batik pertama dikenal di Lasem itu melalui seorang bernama Johanna Choa. Nah, saudaraku, yang berikutnya kita akan melihat sangat menarik karena batik Lasem yang dibuat di sana itu bukanlah batik cap, tetapi batik tulis. Artinya apa? Artinya adalah motif itu digambar satu persatu dengan tangan memakai canting dan juga malam yang panas. Prosesnya panjang, digambar dulu polanya, dililin dengan malam, dicelup dengan warna, dijemur, dan seterusnya berulang-ulang. Tidak bisa terburu-buru, tidak bisa juga itu dilakukan secara instan. Dan bahkan pada zaman dulu, untuk proses pewarnaan, harus melewati 3 kota, ada Lasem, Pekalongan, dan juga Solo. Karena ada warna-warna tertentu yang tidak bisa diproses di kota Lasem oleh karena kondisi air yang tidak cocok untuk warna tertentu. Tetapi sekarang untuk seluruh proses pewarnaan sudah dilakukan di kota Lasem. Saudara, untuk 1 lembar kain batik Lasem itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi kalau lebih dari 2 warna. Maka harus sabar, harus tekun. Kalau pembatiknya tidak sabar, berhenti di tengah jalan, maka batiknya tidak akan menjadi indah. Itulah yang kemudian membuat harga batik Lasem sangat mahal sekali. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Hidup doa seringkali digambarkan mirip dengan proses membuat batik tulis Lasem. Doa pun membutuhkan proses, tidak dapat hanya kita lakukan dalam 1 kali atau 2 kali, lalu kemudian kita akan melihat hasilnya. Apa yang terjadi dalam proses berdoa itu? Ada saat di mana kita capek, ada saat di mana kita putus asa, ada di saat di mana kita sudahlah cukup aku berdoa. Namun sama seperti batik Lasem yang menjadi indah karena dikerjakan dengan sabar, dikerjakan dengan tekun. Tuhan juga sedang mengerjakan hidup kita melalui proses doa. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini singkat tetapi sangat dalam. Ada 3 ajakan Tuhan untuk kita hari ini. Yang pertama adalah tetap tekun berdoa. Artinya apa? Anda yang hari ini sedang berdoa,
jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Bertekun berarti terus datang kepada Tuhan, terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada hari ini dari antara kita yang sedang berdoa untuk pergumulan kesehatannya, untuk pergumulan masa depan anak, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk ekonomi keluarga, berdoa untuk pasangan hidup. Dan di titik tertentu mungkin saudara sedang merasa lelah, putus asa, tapi kembali kita diingatkan supaya bertekun dalam doa. Mengapa kita harus tekun? Ketekunan itu berarti bukti rasa percaya kita pada Tuhan. Walaupun kita sendiri belum melihat hasilnya, tetapi karena kita percaya, maka kita mau berproses dengan tetap bersandar pada Tuhan, bukan bersandar pada diri kita sendiri. Ketekunan di dalam doa itu juga menjadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, kita diajak untuk berjaga, karena doa itu adalah benteng rohani. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, dalam pada itu berjaga-jagalah. Doa itu bukan hanya soal meminta, tapi doa itu juga soal berjaga. Berjaga itu artinya sadar, waspada, tidak lengah secara rohani. Kalau kita tidak berjaga, maka kuasa jahat dapat memanfaatkan kelemahan kita. Doa yang tekun membangun ketahanan rohani kita. Doa juga akan melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Seperti orang yang rutin olahraga, tubuhnya itu akan jauh lebih tahan. Begitu juga dengan orang yang tekun berdoa, maka kehidupan rohaninya akan menjadi lebih kuat. Jadi, doa itu bukan hanya sarana komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi doa itu adalah sistem pertahanan rohani kita. Doa yang kita panjatkan dengan tekun tidak hanya membentengi kita, tetapi juga membentengi orang-orang yang kita kasihi. Yang ketiga, kita diajak untuk belajar mengucap syukur. Bagian terakhir dari ayat ini berkata, sambil mengucap syukur. Ini adalah hal yang penting, saudara. Mengapa? Karena seringkali kita itu bersyukur ketika ada yang baik. Kita bersyukur kalau doa kita sudah dijawab. Sedangkan firman Tuhan mengajar kita untuk kita terus bersyukur, bahkan ketika kita masih sementara menunggu. Bersyukur membuat kita sadar, ternyata Tuhan selama ini menyertai saya. Tuhan menyertai aku. Saat kita tekun berdoa, kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan dari pengalaman itulah kita akan melihat terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan. Dan disitulah kita akan mengubah fokus kita. Dari yang belum ada menjadi apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur dan terus bersyukur. Hari ini kita dapat menyimpulkan Kolose 4 ayat yang kedua mengajak kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah tetap tekun berdoa. Yang kedua adalah tetap berjaga. Karena doa adalah benteng rohani kita. Tetap tekun berdoa karena apa? Karena doa kita akan dijawab pada waktu yang tepat. Yang ketiga, kita belajar untuk mengucap syukur. Karena Tuhan selalu bekerja, bahkan saat kita tidak atau belum melihat hasilnya. Mari kita belajar untuk berdoa dan terus berdoa dengan tidak putus asa. Sama seperti selembar kain batik lasem yang indah, tidak terjadi hanya dalam 1 hari, 1 malam. Ada proses panjang, ada pengulangan, butuh kesabaran, butuh ketekunan dalam mengerjakan. Demikian juga dengan hidup doa kita. Mungkin hari ini doa Bapak Ibu belum dijawab, belum terjawab. Mungkin masalah saudara hari ini belum juga selesai. Mungkin air mata ini masih ada sampai dengan hari ini. Kita belum melihat jawabannya, prosesnya panjang. Tapi Tuhan ingatkan, jangan berhenti di tengah jalan. Karena Tuhan sedang membatik kehidupan kita.
Dalam setiap doa yang kita naikkan, di sana selalu ada goresan cinta Tuhan. Setiap penantian adalah bagian dari pembentukan iman yang Tuhan izinkan terjadi. Yakinlah, Tuhan tidak akan setengah-setengah bekerja. Dia juga tidak akan pergi meninggalkan karyanya di tengah jalan. Tetaplah datang kepada Tuhan di dalam doa. Tetaplah berjaga dalam doa, karena relasi kita dengan Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Dan tetaplah belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena pada waktunya kita akan melihat hidup kita sedang dibentuk menjadi karya yang indah di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang doa. Doa sejatinya bukanlah hanya sarana cara kami untuk meminta, memohon kepada Tuhan, tetapi doa adalah relasi kami dengan Tuhan. Berkati ya Bapa, supaya kami boleh memiliki relasi dan juga komunikasi yang baik dengan Tuhan. Hari ini, jikalau ada begitu banyak pergumulan, permohonan yang kami panjatkan kepada Tuhan, biarlah kami diberkati dengan hati yang sabar, dengan ketekunan untuk kami tidak putus asa, terus menaikkan setiap permohonan dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.